reproduksi wanita. Sistem reproduksi pria merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal atau bagian luar, diantaranya yang pertama yaitu penis. Ini adalah penis, di mana penis ini terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis terdapat gland penis yang berbentuk kerucut, terdapat lubang saluran uretra untuk mendukung fungsinya sebagai tempat keluar urin dan air mani. Di penis terdapat juga koreskin yang berfungsi melindungi kepala penis. Di bagian tengah penis terdapat korpus penis, yaitu korpus cavernosum dan korpus spongium. Korpus spongium adalah garis tengah ereksi yang berfungsi untuk mengisi gland. Korpus spongium ini merupakan bilik yang fungsi utamanya untuk buang air kecil dan ejakulasi. Setelah itu, korpus cavernosum ini terletak di bagian penis samping. Korpus cavernosum ini adalah jaringan yang berbentuk tabung yang membentang di sisi kanan dan kiri dari batang penis. Jaringan ini dipisahkan oleh tulang atau septum. Cavernosum ini berperan sebagai reaksi kimia untuk menghasilkan ereksi. Yang kedua yaitu skrotum. Ini adalah gambar skrotum, di mana skrotum ini adalah sepasang kantong yang menggantung di dasar pelvis. Di depan skrotum terdapat penis dan anus. Skrotum atau kandung buah peir berupa kantong terdiri dari kulit yang berisi lemak dan memiliki sedikit jaringan otot pembungkusnya. Disebut juga dengan tunika vaginalis yang dibentuk dari peritoneum skrotum yang mengandung pigmen di dalamnya. Terdapat kanyak. Kantong ini berisi epididymis, pediculus, spermaticulus, dan skrotum kiri yang tergantung lebih rendah dari skrotum kanan. Bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya pengaruh panas pada lansia dan keadaan memanjang dan lemas, sedangkan dalam keadaan dingin pada orang muda akan memendek dan berkerut. Skrotum terdiri dua lapisan. Yang pertama kulit warna. Kulit warna ini berupa kecoklatan tipis dan mempunyai fika atau rugea. Terdapat foikel sebase dikelilingi oleh rambut keriting yang akarnya terlihat dari kulit. Yang kedua tunika dartos yang berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skrotum. Tunika dartos ini membentuk septum yang membagi skrotum menjadi dua untuk testis yang terdapat di bawah permukaan penis. Skrotum ini berfungsi bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantong kulit dan menggantung di bagian pangkal penis, yang fungsinya adalah sebagai pembungkus testis atau buah jakar. Selanjutnya kita masuk ke bagian internal. Yang pertama, testis. Ini adalah gambar testis. Testis ini terdiri dari dua buah organ yang memproduksi semen, terdapat di dalam skrotum dan digantung oleh peniculus sama tikus. Pembungkus testis ini terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama, fascia spermatica eksternal. Yang kedua, lapisan cremasterika, terdiri dari selapis otot. Yang ketiga, fascia spermatica internal. Fungsi dari testis ini adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Karena peranannya begitu penting, kesehatan testis haruslah selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Yang kedua, kita masuk ke epididymis. Ini adalah gambar epididymis, di mana epididymis ini adalah saluran halus yang panjangnya kira-kira 6 cm, terletak di sepanjang atas tepi dan belakang testis. Fungsi epididymis ini pada bagian tubuh
berperan sebagai tempat pematangan sperma. Proses pematangan sperma biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Sementara itu, fungsi epididymis ini pada bagian ekor bertugas menyalurkan sperma ke saluran ejakulasi. Dan yang selanjutnya ductus deferens. Ini adalah gambar ductus deferens, di mana ductus deferens ini yang arahnya ke atas, kemudian melingkar dan salah satu ujungnya berakhir di kelenjar prostat. Di belakang kandung kemih, deferens ini bersatu membentuk suatu saluran yang dikenal sebagai ductus ejaculatorius. Ductus deferens ini memiliki fungsi, yaitu untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Selanjutnya kita masuk ke vesicula seminalis. Ini adalah vesicula seminalis, di mana vesicula seminalis ini adalah sepanjang kelenjar aksesoris yang terletak di belakang kandung kemih di atas kelenjar prostat. Kelenjar ini memiliki fungsi penting bagi sistem reproduksi pria, yakni memproduksi dan menyimpan air mani untuk menjaga kualitas sperma. Selanjutnya kita masuk ke prostat. Ini adalah prostat, di mana prostat ini adalah kelenjar kecil yang terletak di bagian dasar kandung kemih. Kelenjar ini merupakan bagian dari sistem reproduksi dan posisinya mengelilingi saluran yang membawa urin dari kandung kemih. Prostat ini juga berfungsi sebagai penghasil semen, yaitu cairan yang dikeluarkan bersama sperma saat. Selanjutnya kita masuk ke kelenjar bulbo-uretralis yang ini, kelenjar bulbo-uretralis ini, di mana kelenjar bulbo-uretralis ini terdapat di belakang pars yang antara kedua lapisan diafragma urogenital yang di sebelah kelenjar prostat. Bentuknya bundar kecil dan warnanya kuning, panjangnya 2,5 cm yang fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat. Selanjutnya kita masuk ke ureter. Ini adalah ureter yang ini, di mana ureter ini adalah saluran tempat mengalirnya urin dari rongga ginjal atau pelvis menuju ke kandung kemih atau kantung kencing. Selanjutnya kita masuk ke kandung kemih. Ini adalah kandung kemih. Kandung kemih ini adalah untuk melayani sebagai reservoir untuk menyimpan urin yang dihasilkan ketika produk limbah ginjal yang difilter dari darah. Selanjutnya kita masuk ke uretra. Ini adalah uretra, di mana uretra ini terletak pada saluran kemih bagian bawah dan berfungsi untuk menyimpan serta mengeluarkan urin pada waktu yang tepat. Uretra ini adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih menuju keluar tubuh manusia. Selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi wanita. Ini adalah gambar sistem reproduksi wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita ini adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Alat reproduksi wanita ada dua, yaitu alat reproduksi bagian luar dan dalam. Alat reproduksi bagian luar terdiri atas yang pertama alat kelamin luar. Alat kelamin luar ini terdiri dari labia mayora atau bibir besar bagian ini. Labia mayora ini adalah struktur terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan riskan lemak. Labia mayora ini mengelilingi organ pada alat kelamin luar lainnya dan berakhir menjadi mons pubis. Yang kedua, labia minora atau bibir kecil. Yang ini, di mana labia minora ini adalah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Selanjutnya kita masuk ke mons veneris. Yang ini, di mana mons veneris ini adalah tonjolan lemak
yang besar sebagai pertemuan antara sepasang pubis mayora klitoris. Selanjutnya kita masuk ke klitoris. Ini adalah klitoris. Klitoris ini berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog dengan penis. Pada pria sebagian besar tersembunyi di antara kedua labia minora. Selanjutnya kita masuk ke orificium uretra. Bagian ini, di mana orificium uretra ini adalah yang bermuara dari saluran kencing yang terletak di bagian bawah klitoris. Yang selanjutnya kita masuk ke himen. Himen ini sering disebut sebagai selaput darah. Selanjutnya kita masuk ke kelenjar reproduksi, sama halnya seperti pria dan wanita yang memiliki beberapa kelenjar reproduksi yang diantaranya adalah kelenjar vestibulari, mayor dan minor, serta perau retralis. Selanjutnya kita masuk ke alat reproduksi bagian dalam. Yang pertama yaitu vagina, di mana vagina ini adalah suatu saluran berbentuk pipa atau tabung yang merupakan suatu lorong yang melengkung ke depan dan terdiri atas muskulo membranosa yang menghubungkan antara vulva sampai uterus. Panjang vagina ini pada dinding depan sekitar 6-7 cm dan lebih pendek dari dinding belakang sedang. Sedangkan pada dinding posterior atau belakang panjangnya kira-kira 7-10 cm. Fungsi vagina ini adalah sebagai saluran keluar uterus, alat senggama dan jalan lahir. Fungsi vagina lainnya adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan sementara. Yang kedua, rahim atau uterus. Ini adalah uterus, di mana uterus ini pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Uterus ini terdiri atas dua bagian, yaitu cervix dan corpus. Beberapa ligamentum yang memfiksasi uterus, yang pertama ligamentum cardinale, yang kedua ligamentum sacrouterium, yang ketiga ligamentum rotundum, yang keempat ligamentum latum, yang kelima ligamentum infundibulopelvicum, yang keenam ligamentum vesicouterium. Fungsi utama uterus ini adalah tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang ketiga, ovarium. Ini adalah ovarium ini. Ovarium ini disebut sebagai indung telur. Ovarium ini ada dua, yaitu di kiri dan di kanan. Ovarium ini terletak di fossa ovarix yang merupakan suatu cekungan pada percabangan arteri iliaca eksterna dan arteri hipogastrika. Besar ovarium ini kurang lebih sebesar ibu jari tangan dengan ukuran kira-kira 4 cm dan lebarnya kira-kira 1,5 cm. Ada dua ligamentum yang menggantung ovarium, yaitu yang pertama ligamentum ovari proprium yang menggantung ke uterus dan ligamentum suspensorium ovari yang menggantung ke dinding lateral panggul, yang fungsinya adalah memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Yang selanjutnya kita masuk ke oviduk atau tuba fallopi. Yang ini, oviduk atau tuba fallopi ini adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim. Oviduk atau saluran telur juga disebut sebagai tuba fallopi atau tuba uterin. Fungsi oviduk atau saluran tuba ini adalah salah satu bagian penting dari sistem reproduksi wanita, yaitu sebagai jalur ovum atau sel telur agar bisa melakukan perjalanan dari area ovarium ke rahim. Tak hanya itu saja, fungsi oviduk lainnya adalah sebagai tempat pembuahan sel telur dan juga sperma. Selanjutnya kita masuk ke siklus ovarium. Berbagai hormon akan dikeluarkan oleh hipotesis atau lobus anterior.
Di antaranya sangat penting dalam fisiologi reproduksi. Ketiga hormon tersebut adalah follicle-stimulating hormone atau PSH dan hormon atau sel-sel, dan sangat dibutuhkan oleh folikel yang selanjutnya menghasilkan estrogen serta prolaktin yang dikeluarkan oleh sel-sel alfa. Sekian